Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Bayu Wahyudi dengan NIM F1B022016. Kali ini saya akan membahas tentang materi bahan konduktor. Yang pertama, ada pengertian dari konduktor. Konduktor atau penghantar adalah zat atau bahan yang bersifat dapat menghantar energi, baik energi listrik maupun energi kalor, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Bahan-bahan yang bersifat konduktor ini biasanya digunakan untuk membuat alat yang sifatnya membutuhkan transfer energi yang cepat. Elektron bebas pada konduktor dapat bergerak dengan bebas dengan gerakan secara acak dalam ruang di antara atom yang disebut dengan difusi. Yang kedua, ada karakteristik konduktor. Penghantar dalam teknik elektronika adalah zat yang dapat menghantar arus listrik baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifat yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil, pada umumnya logam bersifat konduktif. Karakteristik bahan konduktor. Yang pertama itu ada karakteristik mekanik. Karakteristik mekanik itu perubahan bentuk dari suatu benda dapat padat akibatnya adanya gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua ada karakteristik listrik, menunjukkan kemampuan dari konduktor terhadap arus listrik yang melewatinya. Yang ketiga ada kapasitas penyaluran arus, itu adalah kemampuan penghantar untuk arus listrik tanpa mengakibatkan bentuk atau terjadinya panas yang berlebihan. Yang keempat ada daya hantar panas. Daya hantar panas adalah jumlah panas yang melalui lapisan bahan setiap satuan waktu atau kcal per m per jam derajat Celcius. Adapun sifat-sifat bahan konduktor. Yang pertama, daya hantar listrik. Arus yang mengalir dalam suatu penghantar selalu mengalami hambatan dari penghantar itu sendiri. Yang kedua, ada daya tegangan tarik. Sifat mekanis bahan sangat penting, terutama untuk hantaran di atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus diketahui kekuatannya, terutama menyangkut penggunaan dalam pendistribusian tegangan tinggi. Yang ketiga, ada koefisien temperatur hambatan. Bahan ini akan memuai jika temperatur suhu naik dan akan menyusut jika temperatur suhu turun. Yang keempat, ada daya hantar panas. Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu, diperhitungkan dalam satuan kcal per jam Celcius derajat. Yang kelima, ada timbulnya daya elektron motoris termo. Daya elektron motoris termo dapat terjadi lebih tinggi sehingga dalam pengaturan arus dan tegangan dapat menyimpang meskipun sangat kecil. Ada pula klasifikasi bahan konduktor. Yang pertama itu ada kawat logam biasa. Kawat logam biasa adalah benda yang terbuat dari logam yang memiliki tekstur panjang dan lentur. Kawat logam biasa merupakan benda penghantar listrik yang baik. Yang kedua itu ada customers, kawat logam campuran. Sebuah logam dari tembaga atau aluminium yang dicampur dalam jumlah tertentu dari logam jenis lain yang berguna untuk menaikkan kekuatan mekanisnya. Yang ketiga ada kawat lilit campuran. Kawat lilit campuran merupakan kawat komposisi lilitannya terdiri dari dua jenis logam atau lebih yang dipadukan dengan cara kempesi, peleburan atau smelting atau pengelasan. Ada pula klasifikasi bahan konduktor berdasarkan konstruksinya. Yang pertama ada kawat padat atau solid wire. Kawat padat ini berpenampang bulat. Kawat padat solid wire atau berpenampang bulat atau biasa disebut penghantar pejal
atau solid merupakan penghantar yang berbentuk kawat pejal berukuran 10 mm per kubik. Yang kedua ada kawat berlilit. Kawat berlilit adalah kawat yang terdiri dari 7 sampai dengan 61 kawat padat yang dililit menjadi satu, biasanya berlapis dan konsentris. Yang ketiga ada kawat berongga. Kawat berongga adalah kawat yang dibuat dengan desain memiliki rongga yang dibuat untuk mendapatkan garis tengah luar yang besar. Yang keempat ada kawat serabut. Kawat serabut banyak digunakan untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau dan sempit. Jenis kawat ini biasanya digunakan untuk alat-alat portable, alat-alat ukur listrik, dan pada kendaraan bermotor. Ada juga klasifikasi bahan konduktor menurut fisiknya. Yang pertama ada konduktor telanjang. Konduktor telanjang merupakan konduktor yang bagiannya luar tidak memiliki isolasi. Yang kedua, konduktor berisolasi. Konduktor berisolasi merupakan konduktor telanjang yang bagian luarnya diisolasi dengan peruntukan tegangan kerja. Isolasi adalah bahan yang berfungsi untuk menyekat, misalnya antara dua penghantar. Bahan penyekat yang sering ditemui dalam teknik listrik adalah plastik, karet, kayu, dan lain sebagainya. Contoh dan penjelasan terkait dengan jenis-jenis konduktor berisolasi diantaranya kabel NYA memiliki inti tunggal berlapis bahan isolasi PVC untuk instalasi luar atau kabel. Ada juga kabel NYM memiliki lapisan isolasi PVC biasanya warna putih atau abu-abu. Kabel ini ada yang berinti 2, 3, atau 4. Yang ketiga ada kabel NYAF, merupakan jenis kabel fleksibel yang memiliki penghantar tembaga serabut berisolasi PVC. Yang keempat ada kabel NYY, memiliki lapisan isolasi PVC biasanya berwarna hitam. Jenis kabel ini ada yang berinti 2, 3, atau 4. Kabel NYY dipergunakan untuk instalasi tertanam atau kabel tanah. Yang kelima ada kabel NYFGBY. Biasanya digunakan untuk instalasi bawah tanah, di dalam ruangan, di dalam saluran-saluran yang tempat-tempat yang terbuka, di mana perlindungan terhadap gangguan mekanis dibutuhkan. Yang keenam ada kabel ACSR, merupakan kawat penghantar yang terdiri dari aluminium berinti kawat baja. Kabel ini digunakan untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggi. Yang ketujuh ada kabel AAAC, terbuat dari aluminium magnesium silikon campuran logam. Keterhantaran elektris tinggi yang berisi magnesium silikon untuk memberi sifat yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Sekian, terima kasih.